Pada video kali ini, saya akan membahas tentang penggunaan konsep SMART atau SMART Tools dalam penentuan tujuan keuangan. Mari kita mulai. SMART merupakan suatu konsep yang sering digunakan dalam proses penentuan tujuan, baik itu tujuan pendidikan, tujuan organisasi, ataupun dalam konteks kita saat ini yaitu tujuan keuangan. Nah, SMART itu sendiri merupakan singkatan dari S-nya specific, M-nya measurable, A-nya achievable, R-nya realistic, dan T-nya time bound. Nah, setiap unsur ini akan kita bahas satu persatu. Unsur yang pertama adalah specific. State exactly what is to be done with the money involved. Jadi, suatu tujuan keuangan yang baik itu sifatnya harus spesifik, harus khusus, tidak bersifat umum. Bagaimana yang umum itu? Nah, yang umum itu contohnya adalah saya ingin membahagiakan orang tua. Oke, itu sifatnya umum. Artinya apa? Anda ingin membahagiakan orang tua dengan cara apa? Caranya tidak bisa Anda jelaskan, tidak dijelaskan. Nah, itu tidak spesifik. Contoh yang spesifik adalah saya ingin membahagiakan orang tua dengan cara membawa mereka pergi umroh. Nah, itu sudah lebih spesifik. Unsur yang kedua adalah measurable atau dapat diukur. Nah, konteks dapat diukur dalam keuangan itu yaitu dengan cara write the exact dollar amount atau write the exact rupiah amount. Kalau kita hubungkan dengan contoh tadi yaitu ingin membahagiakan orang tua dengan cara membawa mereka umroh, maka untuk mengukurnya adalah kita harus tahu berapa sih yang kita butuhkan untuk bisa mengumrohkan mereka tadi. Berapa juta rupiah yang harus kita kumpulkan? Apakah 30 juta, 40 juta, ataupun 50 juta rupiah? Intinya adalah berapa uang yang harus kita kumpulkan untuk dapat mencapai tujuan yang spesifik yang tadi kita jelaskan di awal. Selanjutnya ada attainable atau achievable. Determine how it can be reached, which is often determined by the individual's budget. Nah, setelah kita tahu tujuan yang spesifik kita tadi apa, terus kemudian kita tahu berapa jumlah uang yang kita butuhkan, selanjutnya kita harus dapat menentukan bagaimana cara kita mengumpulkan uang tersebut. Nah, disinilah harus kita masukkan strategi-strategi kita untuk bisa mengumpulkan sejumlah uang tersebut. Apakah dengan menabung atau dengan investasi, baik itu di pasar uang ataupun pasar modal, atau juga mungkin investasi di properti dan sebagainya, atau dengan cara menambah penghasilan. Yang jelas kita harus bisa menjelaskan bagaimana cara kita untuk mengumpulkan uang sejumlah yang kita butuhkan tadi. Itulah yang disebut dengan attainable atau achievable, dapat dicapai. Yang keempat ada realistic. Do not set the goal for something unattainable or unrealistic. Artinya adalah realistis ya atau masuk akal. Artinya kita tidak membuat tujuan yang tidak dapat kita capai ataupun tidak masuk akal untuk kita. Bagaimana kita bisa bilang bahwasanya tujuan itu realistis? Yaitu kalau memang kita berhasil menjelaskannya pada tahap achievable atau attainable tadi. Artinya kalau kita bisa menentukan bagaimana cara kita kumpulkan uang untuk dapat mencapai sejumlah yang kita butuhkan, maka itu adalah suatu tujuan yang realistis, bisa kita realkan. Tapi kalau kita tidak tahu bagaimana caranya, maka itu tahapannya masih bersifat, tujuannya masih bersifat unrealistic, tidak masuk akal, ataupun mungkin belum masuk akal untuk kita. Last but not least is time bound, specifically state when the goal needs to be reached. Nah, unsur terakhir ini adalah yang mengunci ataupun yang bisa membuat kepastian apakah tujuan kita tadi akan tercapai atau tidak, yaitu adanya batasan waktu, adanya target waktu kapan kita ingin mencapai tujuan tersebut. Nah, apakah dia tahun depan, 2 tahun ke depan, 3 tahun ke depan, kapan saya ingin menaikkan orang tua saya umroh, bulan depankah? Nah, ini juga keterangan waktunya ataupun batasan waktunya harus spesifik. Kita tidak bisa bilang di masa depan. Kenapa? Karena ya masa depan itu besok juga masa depan, nanti juga masa depan. Nah, konsep time bound ini juga nanti akan berpengaruh ke berapa jumlah uang yang kita butuhkan tadi, karena mungkin biaya umroh tahun ini dengan tahun depan akan berbeda. Kemudian juga akan berhubungan dengan bagaimana cara kita mengumpulkan uangnya, attainable tadi.
dan juga nanti akan berhubungan dengan realistis atau tidak sesuai dengan kondisi kita saat ini. Nah, makanya yang terakhir adalah tujuan kita itu harus ada batasan waktu, kapan target ingin kita capai tujuan tersebut. Demikianlah penjelasan tentang penerapan konsep SMART dalam menentukan tujuan keuangan. Jadi suatu tujuan keuangan yang baik itu harus bersifat khusus, harus jelas, kemudian juga kita harus tahu berapa jumlah uang yang kita butuhkan untuk mencapai tujuan tersebut, dan kita dapat menentukan, menjelaskan bagaimana cara kita mengumpulkan sejumlah uang tersebut sehingga nantinya tujuan kita menjadi realistis. Dan yang terakhir adalah adanya batasan waktu, adanya target waktu. Sekianlah video untuk kali ini, semoga ada manfaatnya. Terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.